Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan ini judulnya adalah sifat koligatif larutan. Nah, pada pertemuan ini kita akan pengenalan materi terlebih dahulu terkait apa itu sifat koligatif larutan. Kemudian untuk lebih detail materinya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas terkait definisi dari sifat koligatif larutan, tapi dalam pembahasan definisinya kita akan melihat dari suatu data. Nah, kalau kita lihat dari judulnya supaya kalian lebih paham sifat koligatif larutan, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu larutan. Larutan sebenarnya itu materi kelas 10, tapi sekedar mereview. Jadi larutan dia merupakan campuran yang homogen. Campuran homogen di mana dia terdiri dari zat terlarut dan dia terdiri dari zat pelarut. Jadi dia mempunyai dua komponen ya, ada zat terlarut dan ada zat pelarut, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita melihat data. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi suatu sifat koligatif larutan? Jadi jika suatu zat dilarutkan ke dalam suatu pelarut, sifat fisis larutan akan mengalami perubahan dari sifat pelarut yang awal. Nah, bagaimana penjelasannya? Coba kita lihat pada data berikut ini. Nah, di sini ada 5 data. Kita anggap yang paling atas itu data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Yang pertama kita lihat data pertama. Nah, di sini yang kita identifikasi hanya contoh 2 sifat fisis, yaitu ada titik didih dan titik beku. Nanti masih ada banyak, tapi sebagai pengenalan kita bahas 2 aspek ini terlebih dahulu. Nah, ketika zat yang diukur adalah 100 gram air, ternyata dia mempunyai titik didih pada titik 100 derajat Celcius, sedangkan dia memiliki titik beku pada titik 0 derajat Celcius. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kita tambahkan NaOH sebanyak 0,1 mol, yaitu kita melihat data yang kedua. Nah, dalam 100 gram air kita masukkan NaOH sebanyak 0,1 mol. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata terjadi perubahan sifat fisis. Nah, perubahan yang pertama adalah terjadi kenaikan titik didih yang tadinya 100 derajat Celcius berubah menjadi 101,04 derajat Celcius. Kemudian titik bekunya bagaimana? Ternyata titik bekunya juga mengalami perubahan yang tadinya 0 derajat Celcius berubah menjadi minus 3,72 derajat Celcius. Nah, data tersebut sudah menjelaskan bahwa jika suatu zat dilarutkan ke dalam pelarut, ternyata zat terlarut tersebut akan menyebabkan perubahan sifat fisis dari larutan yang akan terjadi. Nah, kemudian apa saja yang berpengaruh terhadap sifat koligatif. Nah, di sini dengan menggunakan data yang di samping, kita juga akan mengidentifikasi apa saja sih yang berpengaruh terhadap sifat koligatif suatu larutan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah apa saja sih pengaruh terhadap apa yang mempengaruhi sifat koligatif larutan. Nah, kita bisa lihat yang pertama yaitu kita pakai yang beda. Nah, kita lihat data yang pertama, dan ini data pertama, kedua, 3, 4, 5. Kita bisa melihat data kedua dan data keempat. Nah, data kedua, data keempat. Di situ pelarutnya sama, yaitu 100 gram air. Namun jumlah zat terlarut yang dimasukkan juga sama 0,1 mol, tetapi jenis zat terlarutnya itu berbeda. Yang atas itu NaOH sedangkan yang bawah itu HCl. Nah, kemudian kita lihat data perubahan sifat fisisnya. Ternyata di tabel titik didih ternyata kenaikannya 101,04, sedangkan yang di bawah ternyata masih sama, yaitu 101,04. Sedangkan titik begunya bagaimana? Kita lihat minus 3,72, sedangkan yang di bawah juga minus 3,72, sama.
Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa jenis zat terlarut tidak berpengaruh. Kesimpulan pertama yang bisa kita lihat dari tabel tersebut adalah jenis zat terlarut tidak berpengaruh. Mau NaOH, mau HCl, mau apapun itu, perubahan sifat fisis yang terjadi tidak akan berbeda. Kecuali nanti ada sedikit pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut apabila melibatkan zat elektrolit maupun non elektrolit. Terus kemudian selanjutnya kita lihat aspek yang lebih lanjut, yaitu ketika kita melihat data misal nomor 2 dan 3 saja. Nah, di data nomor 2 dan 3 seperti yang kita lihat bahwa jenis zat terlarut tidak berpengaruh, jadi ini nggak perlu diperhatikan lebih lanjut. Jadi di situ yang membedakan adalah data nomor 2 dan 3, yaitu jumlah zat terlarutnya. Ketika data nomor 2 menggunakan jumlahnya adalah 0,1 mol, sedangkan yang di bawah itu 0,2 mol. Kita lihat datanya. Ternyata titik D dan titik bekunya juga berbeda. Yang awal tadinya 101,04, terus kemudian yang 0,2 mol ternyata naik menjadi 102,08. Begitu juga dengan yang titik beku mengalami penurunan yang lebih banyak. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa ternyata dalam sifat koligatif larutan, jenis zat terlarut tidak berpengaruh, tetapi yang berpengaruh adalah jumlah zat terlarut. Ini yang berpengaruh, sedangkan jenis zat itu tidak berpengaruh. Nah, berdasarkan data-data yang kita dapatkan ini, kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan terkait sifat koligatif larutan itu seperti apa. Apa yang kita dapat? Jadi bisa kita simpulkan bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat fisis larutan yang hanya ditentukan atau dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Yang perlu kita garis bawahi adalah sifat fisis, kemudian jumlah partikel zat terlarut ya. Nah, kenapa sifat fisis? Karena kalau sifat kimia itu kalian harus bisa membedakan mana sifat fisis dan sifat kimia. Hal tersebut merupakan dua variabel yang berbeda. Sebagai contoh, misal untuk menjelaskan fenomena yang tadi, nah, misal tadi kita menggunakan dua jenis zat terlarut, ada NaOH, ada HCl. Nah, kalau dari sifat kimia otomatis mereka berbeda. Misal kita lihat dari pH. Kalau dari pH, NaOH otomatis dia itu basa dan dia memiliki pH di atas 7. Sedangkan HCl dia itu asam dan dia memiliki pH di bawah 7. Dari satu aspek yang pH saja mereka memiliki sifat yang berbeda. Jadi memang sifat koligatif larutan ini hanya mengacu atau definisi sifat koligatif larutan ini hanya mengacu pada sifat fisis larutan yang kita amati, hanya sifat fisis saja. Nah, adapun sifat fisik yang akan kita bahas dalam bab ini, yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap, itu dilambangkan dengan delta T. Terus kemudian ada kenaikan titik didih, itu delta TB. Kenapa delta TB? T itu temperatur, B boiling point, jadi pakai bahasa Inggris ya. Kemudian yang di bawah penurunan titik beku, delta TF. Kemudian yang terakhir adalah tekanan osmotik atau P. Nah, 4 komponen ini akan kita pelajari, tapi sebelum kita masuk ke situ kita akan nanti sedikit mereview terkait apa ya? Konsentrasi, pengertian konsentrasi larutan. Nanti akan ada beberapa materi dulu, jadi kita nanti akan ke konsentrasi larutan terlebih dahulu, kemudian baru kita masuk ke materi-materi lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu yang bisa dijelaskan. Nah, apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup chat
Sekian untuk hari ini. Terima kasih.